Oke, halo. Nah, eh, kali ini kita akan belajar tentang identitas trigonometri. Tetapi sebelumnya, Ibu akan mengingatkan kalian, di pertemuan sebelumnya, kita sudah melihat bahwa sinus theta itu adalah Y per R, cosinus theta itu adalah X per R, dan tangen theta adalah Y per X. Kemudian, kita juga sudah melihat bahwa kosekan theta itu adalah R per Y, sekan theta itu adalah R per X, dan kotangen theta adalah X per Y. Nah, maka langkah ini akan mengantarkan kita untuk menjelaskan bagaimana identitas trigonometri tersebut. Nah, karena tadi kita sudah tahu bahwa nilai sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen, kita bisa lihat bahwa kosekan itu adalah R per Y, di mana ini kok kebalikannya ternyata dari sinus yang Y per R. Maka kosekan itu adalah 1%. Begitu pula dengan sekan, di mana sekan itu R per X, sedangkan kosinus itu X per R. Maka nilai sekan adalah 1 per kosinus theta. Kemudian untuk kotangen theta, X per Y, itu adalah kebalikan dari tangennya, di mana tangen itu adalah Y per X, sehingga kotangen theta adalah 1 per tangen theta. Nah, di sini maka diperoleh bahwa kosekan theta itu adalah 1 per sinus theta, sekan theta adalah 1 per kosinus theta, dan kotangen theta adalah 1 per tangen theta. Nah, selain itu kita bisa lihat juga dari tangennya. Tangen itu Y per X. Kalau misalkan keduanya itu dibagi R, dari Y-nya dibagi R, X-nya juga dibagi R, maka diperoleh Y per R dibagi X per R. Di mana Y per R itu adalah sinus, dan X per R adalah kosinus. Sehingga diperoleh tangen theta itu adalah sinus theta dibagi kosinus theta. Nah, tangen theta itu selain 1 per kotangen theta, itu juga dapat diperoleh dari sinus theta per kosinus theta.
Nah, di sisi lain, kalau misalnya sinus theta itu Y per R, kalau kedua ruas kita kalikan dengan R, maka diperoleh R sin theta itu sama dengan Y. Begitu pula ketika cos theta itu sama dengan X per R, ketika kedua ruas dibagi R, maka diperoleh R cos theta sama dengan X. Nah, maka kita lihat pada segitiga POQ, nah ini membentuk segitiga siku-siku. Oleh karena itu, berlaku teorema Pythagoras. Di mana teorema Pythagoras adalah jumlah kuadrat dari sisi tegaknya itu sama dengan kuadrat dari sisi hipotenusanya. Sehingga diperoleh bahwa OQ kuadrat ditambah QP kuadrat sama dengan PO kuadrat. Di mana OQ itu X, PQ itu Y, dan PO adalah R. Nah, di sini X itu R cos theta, maka R cos theta kuadrat, Y-nya adalah R sin theta. Nah, kalau R sin theta dikuadratkan, maka diperoleh R kuadrat kali sin kuadrat theta, berdasarkan sifat pada eksponensial. Kemudian R cos theta dikuadratkan, itu diperoleh R kuadrat dikali cos kuadrat theta. Nah, karena keduanya ada R kuadrat, maka kita menggunakan distributif penjumlahan terhadap perkalian, sehingga diperoleh R kuadrat dikali sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta. Nah, karena kedua ruas ini ada R kuadrat, maka kita bagi dengan R kuadrat, sehingga ruas kirinya menjadi 1, dan ruas kanannya menjadi sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta. Sehingga diperoleh identitas trigonometri yang pertama adalah sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1. Identitas trigonometri ini menjadi dasar bagi identitas trigonometri yang kedua dan ketiga. Oleh karena itu, untuk identitas trigonometri yang ini wajib untuk dihafalkan. Nah, maka dari itu, dari identitas trigonometri yang pertama, ini sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1, maka dicoba kalau yang pertama kita bagi dengan cos kuadrat theta. Sehingga diperoleh sin kuadrat theta per cos kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta per cos kuadrat theta sama dengan 1 per cos kuadrat theta. Sehingga sin kuadrat theta per cos kuadrat theta itu adalah tangen kuadrat theta. Cos kuadrat theta per cos kuadrat theta adalah 1. Kemudian 1 per cos kuadrat theta adalah sekan kuadrat theta. Atau sepercos itu kan kita tahu sekan kuadrat. Sekan theta. Sehingga diperoleh identitas trigonometri yang kedua adalah tangen kuadrat theta plus 1 sama dengan sekan kuadrat theta. Sama dengan yang ini, tetapi kita coba dibagi dengan sinus kuadrat theta. Sehingga diperoleh sin kuadrat theta per sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta per sin kuadrat theta itu sama dengan 1 per sin kuadrat theta. Nah, sinus kuadrat theta per sinus kuadrat theta itu adalah 1. Kemudian cos kuadrat theta per sin kuadrat theta itu adalah kotangen kuadrat theta. Karena kita tahu bahwa sin per cos itu tangen, maka kalau cos per sin adalah kotangen. Kemudian, karena sepersin itu kosekan, sehingga sepersin kuadrat adalah kosekan kuadrat theta. Sehingga kita peroleh identitas trigonometri yang ketiga adalah 1 plus kotangen kuadrat theta sama dengan kosekan kuadrat theta.
Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, kita akan membuktikan bahwa yang A, kosinus alfa dikali 1 min tangen alfa itu sama dengan kosinus alfa min sinus alfa. Dan yang B, sinus pangkat 4 alfa min sinus kuadrat alfa sama dengan kosinus pangkat 4 min kosinus kuadrat alfa. Nah, untuk yang pertama, di sini kan kosinus alfa min sin alfa itu sudah bentuk paling sederhana. Sehingga kita ubah saja yang ruas kiri. Nah, ruas kiri langkah mengubahnya pertama kali kita kalikan saja. Maka kosinus alfa kali 1 itu kosinus alfa. Kosinus alfa kali tangen alfa adalah cos alfa tangen alfa. Nah, karena tangen alfa itu sin per cos, maka kita ubah menjadi kosinus alfa min kosinus alfa kali sinus alfa per cos alfa. Di mana kosinusnya bisa disederhanakan dan diperoleh nilai akhirnya adalah kosinus alfa min sinus alfa. Hal ini sudah sama dengan ruas kanan, sehingga sudah terbukti bahwa kosinus alfa kali 1 min tangen alfa itu sama dengan kosinus alfa min sinus alfa. Kemudian yang B. Nah, yang B kita akan kerjakan menggunakan dua cara. Yang pertama, sinus pangkat 4 alfa min sinus kuadrat alfa. Di identitas trigonometri kita hanya mengetahui sinus kuadrat alfa, sehingga sinus pangkat 4 alfa kita ubah menjadi sinus kuadrat alfa. Di mana sinus kuadrat alfa itu dikuadratkan sehingga menjadi sinus pangkat 4 alfa dikurangi sinus kuadrat alfa. Nah, dengan menggunakan identitas trigonometri yang pertama, kita peroleh bahwa sinus kuadrat alfa itu sama dengan 1 min cos kuadrat alfa. Sehingga kita menggunakan aljabar, 1 min kosinus kuadrat alfa dikuadratkan, itu adalah 1 min 2 cos kuadrat alfa plus cos pangkat 4 alfa. Kemudian min kali 1 min 1, min kali min cos kuadrat alfa adalah cos kuadrat alfa. Nah, baris ini disederhanakan sehingga menjadi cos pangkat 4 alfa min cos kuadrat alfa. Sudah sama dengan ruas kanan, maka sudah terbukti. Kemudian alternatif penyelesaian yang lain. Nah, sinus pangkat 4 alfa min sin kuadrat alfa itu sama-sama bisa dibagi sinus kuadrat alfa. Oleh karena itu, kita bagi dengan sinus kuadrat alfa. Sehingga sisanya adalah sinus kuadrat alfa min 1. Kemudian, sinus kuadrat alfa menggunakan identitas trigonometri yang pertama itu sama dengan 1 min cos kuadrat alfa. Sedangkan sinus kuadrat alfa min 1 itu dengan menggunakan identitas trigonometri yang pertama menghasilkan min cos kuadrat alfa. Nah, kalau kita kalikan menggunakan distributif, maka 1 kali min cos kuadrat alfa adalah min cos kuadrat alfa. Min cos kuadrat alfa dikali min cos kuadrat alfa adalah cos pangkat 4 alfa. Sehingga pada baris ini sebenarnya sudah selesai, tetapi karena belum sama persis, maka kita balik saja. Menggunakan komutatif, maka berubah menjadi cos pangkat 4 alfa min cos kuadrat alfa. Nah, maka karena sudah sama dengan ruas kanan, sudah terbukti bahwa sinus pangkat 4 alfa min sin kuadrat alfa itu sama dengan kosinus pangkat 4 alfa min cos kuadrat alfa. Nah, contoh berikutnya, buktikan bahwa tangen 90 derajat min alfa min A dikali tangen A plus kotangen 90 derajat min A kali kotangen A sama dengan 2. Nah, cara membuktikannya, tangen 90 derajat min A itu karena patokannya adalah 90, seperti di pertemuan sebelumnya. Kalau menggunakan 90, maka fungsi trigonometrinya berubah dari tangen menjadi kotangen. Sehingga berubah menjadi kotangen A. Lalu tangen A tetap. Kemudian kotangen 90 derajat min A, maka berubah jadi tangen A. Sehingga ketika kotangen A itu bisa kita ubah menjadi 1 per tangen A, maka ini 1 per tangen A kali tangen A plus tangen A kali 1 per tangen A. Nah, tangen A-nya di sini bisa disederhanakan, maka menjadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Karena 2 tambah
2 sama dengan 2, maka sudah terbukti bahwa tangen 90 derajat min A kali tangen A plus kotangen 90 derajat min A kali kotangen A itu adalah 2. Nah, kemudian contoh yang ketiga, buktikan identitas trigonometri berikut, di mana cos kuadrat A dikali 1 plus tangen kuadrat A sama dengan 1. Nah, di mana kita tahu di identitas trigonometri tadi, 1 plus tangen kuadrat alfa adalah sekan kuadrat alfa, sehingga kita bisa ubah menjadi cos kuadrat alfa dikali sekan kuadrat alfa sama dengan 1. Kita tahu bahwa sekan alfa itu adalah 1 per cos alfa, sehingga diperoleh cosinus kuadrat alfa dikali 1 per cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, karena 1 sama dengan 1, maka sudah terbukti bahwa cosinus kuadrat alfa dikali 1 plus tangen kuadrat alfa sama dengan 1. Oke, selanjutnya kita coba untuk contoh yang keempat. Buktikan identitas trigonometri berikut. Cosinus alfa per 1 min sin alfa min cos alfa per 1 plus sin alfa sama dengan 2 tangen alfa. Nah, dari persamaan ini kita akan lebih mudah jika ruas kiri yang akan kita sederhanakan. Maka langkah pertama adalah kita menyamakan penyebut pada ruas kiri. Nah, untuk menyamakan penyebut pada ruas kiri, maka kita tinggal mengalihkan penyebutnya saja. 1 min sin alfa kali 1 plus sin alfa. Karena pecahan di depan ini sudah ada 1 min sin alfa, maka tinggal dikalikan 1 plus sin alfa. Sehingga diperoleh cosinus alfa kali 1 plus sin alfa. Kemudian pecahan yang belakang, sehingga diperoleh karena sudah ada 1 plus sin alfa, sehingga kita tinggal mengalihkan 1 min sin alfa. Sehingga diperoleh cosinus alfa kali 1 min sin alfa. Kemudian kita kalikan, cos alfa kali 1 adalah cos alfa. Cos alfa kali sinus alfa adalah cos alfa sinus alfa. Kemudian kalau cos alfa kali 1 itu cos alfa kali min sin alfa adalah min cos alfa sin alfa. Kemudian untuk penyebutnya, kita menggunakan perkalian aljabar, sehingga 1 kali 1 itu 1. 1 kali sinus alfa itu adalah sinus alfa. Min sinus alfa kali 1 adalah min sinus alfa. Nah, sinus alfa dikurangi sinus alfa adalah 0, maka tidak perlu ditulis. Kemudian, min sinus alfa kali sinus alfa adalah min sinus kuadrat alfa. Nah, setelah itu kita jadikan 1. Sehingga diperoleh cosinus alfa ditambah cosinus alfa sinus alfa dikurangi cosinus alfa min cos alfa sin alfa. Nah, oleh karena itu kita dapat menyederhanakannya lebih sederhana lagi. Maka langkah pertama yang kita kerjakan adalah membuka kurungnya. Maka ini jadi min cos alfa, kemudian min kali min jadi plus cos alfa sinus alfa. Nah, tadi kan penyebutnya 1 min sinus kuadrat alfa. Di mana dari identitas trigonometri yang pertama, 1 min sinus kuadrat alfa itu adalah cos kuadrat alfa. Sehingga di sini tinggal diganti cos kuadrat alfa. Nah, karena cos alfa dikurangi cos alfa itu 0, maka tidak perlu ditulis. Kemudian cos alfa kali sinus alfa ditambah cosinus alfa kali sinus alfa adalah 2 cosinus alfa sinus alfa. Sehingga diperoleh 2 cosinus alfa sinus alfa per cosinus kuadrat alfa. Nah, ini cosinus kuadrat alfa itu bisa ditulis menjadi cosinus alfa kali cosinus alfa, maka bisa disederhanakan sehingga diperoleh 2 sinus alfa per cosinus alfa. Nah, di mana sinus per cosinus adalah tangen. Karena sudah sama-sama 2 tangen alfa sama dengan 2 tangen alfa, maka sudah terbukti bahwa persamaan tadi adalah bernilai benar. Oke, demikian adalah penjelasan dari identitas trigonometri. Nah, menjadi sebuah catatan di mana
Kalau identitas trigonometri, untuk membuktikan kita harus tahu bahwa ruas kiri kita akan ubah sedemikian rupa sehingga menjadi ruas kanan, atau ruas kanan kita ubah sedemikian rupa menjadi ruas kiri. Diingat, tidak boleh ada dikalikan sesuatu angka, atau tidak boleh dikali silang, atau pindah ruas, atau sama-sama dikali, kedua ruas dikali. Nah, yang benar adalah kita mengubah ruas kiri menjadi ruas kanan atau ruas kanan menjadi ruas kiri. Tidak diperbolehkan untuk mengubah kedua ruas sehingga mendapatkan nilai suatu persamaan yang sama. Oke, selamat mengerjakan, selamat belajar. Tuhan memberkati.